Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsira ma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, asatid, para sepuh ingkang kawula hormati, segenap takmir Masjid Baitur Rahim Gunung Anyar Tengah ingkang kawula hormati, saha bapak ibu sederek sedaya jamaah rahimakumullah. Monggo kita sareng-sareng nglahirkan puji syukur kita dumateng Allah ing pundi kita tasih dipun paringi dening Allah pinten-pinten kenikmatan, kerahmatan, taufik serta hidayahipun sehingga kita saged nglampahi salat maghrib berjamaah wonten Masjid Baitur Rahim punika lan dipun lajengaken kalian kajian kitab kajian fikih saking LDNU MWJNU Kecamatan Gunung Anyar setiap hari Senin malam Selasa ba'da salat maghrib. Mugi-mugi amal ibadah kita sedaya dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam tetap keakhiratan dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kita sedaya benjang wonten dinten kiamat pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Para bapak, ibu sedaya monggo kita lanjutaken kajian fikih dalu punika, melanjutkan dari kajian pada Senin yang lalu. Kita telah membahas di bab pasal syarat-syarat sahnya sholat. Kemarin kita sudah bahas syarat sahnya sholat yang pertama, yaitu suci anggota tubuh kita ini dari hadas kecil ataupun hadas besar, dan juga suci tubuh kita, tempat kita, pakaian kita dari najis. Niku ingkang pertama. Salanjutipun bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bilumi fid dharaini amin. Wasani satrul lawnil aurati indal qudrati walau kana asy-syakhsu khaliyan au fi dzulmatin. Sing nomor kali, yang nomor dua syarat sahnya sholat yaitu menutup warna aurat. Dimana ketika kita melaksanakan sholat kedah menutupi aurat, ya, aurat kita tutupi. Senajan
senajan walaupun kita sholat sendirian di tempat yang sepi, di tempat yang gelap, ketika kita melaksanakan sholat tetap kita wajib untuk menutup aurat kita. Aurat itu yang mana? Wal muradu tenggene al-Bajuri, wal muradu as-satru min a'la wajana wajawanibi falau kanat bihaitsu tura min tawqihi wa kummihi li sa'atihi fi ruku'i aw sujudi darra. Yang dimaksud aurat yang harus kita tutupi yaitu dari arah atas atau arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Ini harus tertutup ketika kita melaksanakan sholat. Jika bihaitsu tura min tawqihi au kumhi lisa'atihi fi ruku'i au sujudi darra. Ketika aurat kita terlihat, mungkin aurat laki-laki di dalam sholat itu mana sampai mana ya. Ketika aurat kita sedang melaksanakan sholat, seumpama kita sholat itu memakai baju yang kerahnya lebar, auratnya kan dari pusar sampai lutut ya. Kita memakai baju kerahnya lebar atau ujung lengan atau lengannya ini melebar, sehingga ketika kita sholat kemudian kita rukuk atau sujud seumpama dan terlihat karena kerahnya ini loh gulone, bukan kerah, gulone ini terlalu lebar sehingga ketika rukuk ini aurat kita terlihat, dorong, ini bisa menyebabkan batal sholatnya. Atau dari lengan kerah, dari lengan yang lebar. Lalu ini kan dari sisi atas, jadi sisi atas. Pramila kedah ngati-ngati nggih nalikane sholat, hati-hati nalikane sholat. Begitu juga nalikane kita niki sholat damel baju nalikane niki mbledeh ngeten niki saking boten damel kaos dalem, kaos dalem, kemudian sampai mbledeh, kemudian terlihat auratnya, niki nggih saged bisa membatalkan sholat. Pramila hati-hati. Kula piyambak nalikane sholat ndamel sarung, niku kula unjukno sampai ndukure udel. Niki untuk kehati-hatian, kula unjukno sampai ndukure udel. Nalikane sholat sarungan. Begitu juga nalikane tiyang punika sering mungkin panjenengan ngati nyuprapi tiyang damel celana sholat nggih, celanoan memakai celana sholat, bajune pun cekak, celanane pun nggih samonten niku atik turun pinggul sisan. Nalikane didamel rukuk atau sujud, bajunya atau kaosnya niki munggah, celanane melorot mudhun sehingga terlihat auratnya, niki nggih saged membatalkan sholat. Pramila ketika kita sholat nggih kita hati-hati. Oleh karena itu orang yang melaksanakan sholat disyaratkan untuk menutup auratnya. Fa'in ajaza an satriha sholla ariyan wala yumi'u biruku'i
wasujudi bal yatimuhima wala i'adatan alaihi. Apabila seseorang itu tidak mendapatkan penutup untuk digunakan menutupi auratnya, sembayang gak duwe klambi utawa kain sing boten jaket didamel nutupi aurat itu pundi. Wayah sembayang gak boten enten kain atau sarung atau apapun untuk didamel sholat. Kalau apa-apa belas, ini terus pundi. Dan ini mereka disebutakan sholat arian, sembayang kali mudo. Sholat kali mudo, buatan enten penutup belas, tetap wajib sholat. Karena sarung, karena kelambi, apa? Bisa dalam kondisi tertentu dia ini sehingga tidak mempunyai pakaian sama sekali, waktu masuk sholat dia tetap wajib melaksanakan sholat. Bagaimana? Ya ambil wudu kali wudu sholat arian. Dan ketika sholat dilaksanakan seperti biasa, bukan ketika ruku atau sujud ini dengan memakai isyarat, pakai isyarat buatan, tetap dilaksanakan seperti biasa, disempurna, tetap dengan sempurna. Ruku sujud dilaksanakan dengan sempurna, tidak dengan isyarat. Ini wajib melaksanakan sholat walaupun dalam kondisi telanjang. Terus apakah harus ini harus nanti kalau mendapatkan penutup aurat, sholat yang dilaksanakan dengan keadaan telanjang tadi harus diulang? Tidak. Wala i'adatan alaihi, tidak perlu diulang malih. Jadi sholat sah, sholatipun sah. Wa yakunu sitrul aurati. Di dalam memakai aurat, di dalam penutup aurat ini disunnahkan, pakaian yang kita pakai untuk sholat disunnahkan untuk memakai baju yang paling bagus, dipakai dengan baju yang paling bagus. Dan mereka enten wa yukrahu an yusalliya fi saubin fihi syuratun au naqasyun li'annahu rubama syaghalahu an sholatihi. Dimakruhkan, makruh boten dilarang, tadi dimakruhkan sholat damel baju yang ada gambarnya atau baju yang bercorak, jadi makruh. Gambarannya tiang ingkang apes ajaza, gambarannya tiang ingkang boten gadai penutup aurat. Niki enten 3 gambaran, enten 3 gambaran, yang mana 3 gambaran ini sholat dalam keadaan telanjang dan tidak perlu mengulang lagi sholatnya. Yang pertama gambarannya adalah memang benar-benar orang tersebut tidak mendapati penutup aurat sama sekali. Yang pertama, maka dia sholat dalam keadaan telanjang. Sing nomor kali gambaran itu, dia mempunyai penutup aurat, tapi pakaian yang dipakai untuk penutup aurat tersebut kondisinya, keadaannya dalam keadaan najis dan tidak ada air untuk mensucikan penutup aurat tersebut dari najis, maka dia sholat dalam keadaan telanjang dan tidak perlu mengulang. Gambaran yang ketiga,
yaitu apabila ada penutup aurat, kain atau baju, akan tetapi di tempat yang digunakan untuk sholat tersebut ada najis, sehingga kalau dia mau melaksanakan sholat harus suci dari najis, dan najis tersebut bisa atau kita sholat di atas najis tersebut dengan memakai kain tadi sebagai lemek dalam sholat. Niki boleh dia ini sholat dalam keadaan telanjang dan sholatnya tidak perlu diulang kembali. Niku tentang kondisi orang yang sholat dalam keadaan telanjang. Bilibasin tohirin, dengan memakai pakaian yang suci, wajibu satruha aidon fi ghairi sholati anil nasi wa fi bilwati illa al hajatim ightisali wa nahwihi. Dan juga wajib bagi kita untuk menutup aurat di luar atau di selain sholat. Jadi kita menutup aurat itu bukan hanya waktu sholat mawon, akan tetapi kita niki wajib menutup aurat baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Fil khulwati illa lihajat, kecuali walaupun di dalam keadaan sepi ini kita sedang menutupi aurat, kecuali dari ketika kita min ikhtisalin wa nahwihi, dari kita mandi, mandi atau hajat, maka kita mandi telanjang biasanya nggih, telanjang. Iki enten hajat nggih. Minal ikhtisalin wa amma satruha an nafsi fala yajibu lakinnahu yukrahu, akan tetapi menutupi aurat dari pandangan diri sendiri ini tidak wajib, akan tetapi makruh, yukrahu nazarahu, makruh untuk melihatnya, ningali barangnya dewe niku lho, niku makruh hukumipun nggih. Nazaru ilayya wa auratu zakari ma baina surati wa rukbati wa kadza al amatu, begitu juga orang yang amah, budak perempuan, aurat wong lanang punika mulai udul sampai dengkul. Mulai udul sampai dengkul itu adalah auratipun laki-laki. Apakah udul dengkul niku termasuk aurat? Wa ulima bil kalami anna satrata warubata anna sirrata warubata laisat bi auratin wa huwa as-sahih, lakin yajibu satru juz'in min kulli minhuma min babin la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Benar, udul dengkul niku boten termasuk dari aurat. Ini adalah kalam yang sahih, akan tetapi wajib untuk menutupi anggota yang wajib itu merupakan kesempurnaan dari yang wajib tersebut. Oleh karena itu maka menutupi aurat atau udul dan dengkul niku wau nggih hukumipun wajib. Itu aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Begitu juga auratipun amat. Amat niku budak, budak perempuan. Warutul hurrati fi sholati masyiwa wajhiha wa kaffaiha zahran wa batnan ila tau aini. Aurat yang wadon, tiang aurat yang wadon ingkang merdeka, yaitu seluruh tubuhnya
selain atau kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Aurate wong wadon merdeka di dalam sholat ini tenggene sholat itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Tenggene bajuri enten ibarah matan qalu masih wa wajhiya wa kafai ay hatta syari rasya wa batini qadamaya wa yakfi satru bil ardi fi halil wuqufi fa in dhahara min syai'un inda sujudnya au dhahara akibahu inda ruku'ya au sujudiyah batulat sholat duha. Dan termasuk awak wong wedok punika nggih menika rambut sirahe tiyang punika. Pramila untuk tiyang istri nalika sholat nggih mempunyai kedah ekstra hati-hati nggih. Bagian atau rambutnya niki termasuk aurat, maka wajib untuk ditutup nalikane sholat. Dan juga sampai kedua kecuali telapak tangan, kecuali kedua telapak tangan. Ketika yang istri punika sholat, niki kula ngadai saran mawon, cuma sebagai saran mawon yang istri nalikane sholat niku alangkah baiknya ndamel ruku sing terusan. Ini cuma saran mawon. Damel ruku sing terusan mawon lebih aman, ya lebih aman. Karena kenapa tenggene niku wau bahwa ketika dia ruku atau sujud kemudian terlihat tumitnya, tumitnya niku ketinggalan, niki bisa membatalkan sholatnya. Tenggene kitab Bughyatul Mustarsyidin niki enten ibarat ngeten wa hina idzin law ru'iya syatrul mar'ati min tahtil khimari itajafihi anil qamisi inda nahwi ruku'i awit tasa'a kumul bihaitsu tura minhu al-auratu badalat sholat duha. Faman tawahhama anna zalika min asfali faqad akhto'ah. Nalikane tiyang punika ngapuni seumpama memakai sholatnya memakai rukuh yang pedotan, rukuh yang pedotan. Kemudian ketika dia rukuh atau sujud sehingga kerudungnya ini menjauh dari dadanya dan terlihat dadanya atau terlihat aurati niki nggih saged membatalkan salatipun. Karena yang mana bahwa yang berpendapat ini termasuk aurat bagian bawah adalah salah. Yang mana aurat yang bagian bawah adalah penutup dari seluruh tubuh ini dari arah bawah ini. Pramila kedah ekstra hati-hati untuk di dalam menutup aurat punika. Tiang istri ibu-ibu ngapuntene sebagai saran mawon luwih amannya nalikane salat memakai rukuh yang terusan. Ranten lebih enten cincin nggih. Saumpami niku mboten enten cincin sehingga nalikane ngeten melorot terlihat aurat nggih batal. Nalikane sujud kemudian ke dalam arah wajahnya kudung ini mau kemudian dijamel sujud nggih saged batalaken. Darukun niki nggih termasuk aurat yang istri lho. Makane nalikane sampai ngeten niki sehingga mriki ketinggalan nggih boten termasuk sampai menutupi aurat. Kita hati-hati tenggene ini sore dagu niki lho. Janggut, ini sore janggut niki kita ditutupi juga. Nek rukuh terusan niku lebih berukut. Ya, lebih berukut.
lebih rapat. Kemudian salajengipun inggih punika amma auratul qurrati kharija salati fajami'u badaniha wa auratuha fil qurrati kadzakari wal auratu lugatan an-naqsu wa yutlaku syar'an ala yajibu sitrun wa huwa al-muradu huna wa ala ma yahrumu nazaru wa zakarahu al-ashab fi kitabin nikah. Adapun auratnya napa naminipun aurat wong wedok merdeka di luar sholat yaitu seluruh badannya, yang mana kalau auratnya seorang perempuan yang merdeka di dalam keadaan sepi atau tersendiri yaitu seperti orang laki-laki. Oleh karena itu perlu kita perhatikan nalikane sholat, yang mana sholat itu auratnya saking arah atas dan sekelilingnya. Nalikane kita sholat rukuk niku lho, sing damel sarung niku nek ketinggalan pupune nggih. Coba jenengan saumpami yang sholat sing damel sarung niku lho. Nek ditinggalkan ketinggalan pupune pas waktu sujud niku niku mboten batalkan sholat, mboten batal sholatnya. Ranten niku adalah dari arah bawah. Ibaratnya sampun kula sebut wae, mboten batal. Nggih. Karena itu adalah arah bawah, yaitu dari arah bawah, sehingga seumpama dia sholat kemudian melebar sarungnya dan terlihat dari pupune niku wau mboten batal sholatipun. Ataupun sholat di atas anjang-anjang atau amben itu galaran sing bolong-bolong niku lho. Seumpami sholat di atas kemudian kita lihat dari bawahnya ketinggalan aurat nggih mboten batal sholatipun. Mboten batal sholat itu dari arah, karena dilihat dari arah bawah. Yang membatalkan itu yaitu dari arah auratnya dari arah atas dan samping, kanan kiri, depan belakang. Kalau kita hati-hati. Saya pernah mendapatkan kabar juga tenggene salah satu masjid itu disediakan kados rompi niki damel napa rompi niki ternyata untuk menyediakan bagi orang yang sholat di masjid tersebut damel celana sing turun pinggul, kaose atau kelambine cekak niku wau nalikane sujud kan terlihat auratnya, atau rukuk terlihat auratnya, jagani didamel niku. Jadi damel rangkepan kelambi niku sehingga nalikane salat aman, boten batal salat ibu. Ngaten ingkang saged kawula aturaken untuk syarat dari sahnya salat yang ketiga, keempat, dan yang kelima, insya Allah akan dibahas pada pertemuan minggu yang akan datang. Kap samanten mbok menawi enten ingkang dipun tagetaken monggo. Nggih. 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 Itu termasuk dari bagian adab dari ibadah. Pada pertemuan yang lalu sampun kula sampaikan, kita di dalam ibadah tidak hanya dari segi sah dan tidaknya sholat, akan tetapi di dalam melaksanakan ibadah apapun kita harus memperhatikan adab dari sholat atau ibadah yang lain, dan memakai pakaian yang bagus itu termasuk adab dari sholat. Nek kaosan celonoan kemudian selama auratnya tidak terbuka sah samawon, cuma sebagai adab sing api, bae pakaian api sebagai adab mawon. Sekap mugi-mugi pertemuan dalu punika dipun barengi hidayah dari Allah, asal ilmu ingkang manfaat
Mugi-mugi barokah ngaji kita sedaya dipun paringi dening awas sehat waras awake, dipun paringi rezeki yang ingkang kathah, rezeki yang halal, putra-putri kita dijadikan putra-putri yang sholih sholihah. Lantaran barokah ngaji dados lantaran disepunten dosa-dosa kita dan nalikane kita sedo dipun takdir dening Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ala hadinya bi syafaatir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati wa taqdi lana biha jamil hajat wa tudamina biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha lana darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'd ma tunaka an kulli syai'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'u liman wa barik liman. Rabbana hab lana min azwajiنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Makaten ingkang saged kawula aturaken kurang langkungipun kula nyuwun agungipun pangapunten wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.